Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi rumihi wa matana bi asrarihi wa ala alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apunten nggih tadi telat iki wae. Ini jam pira wae wonten uzur, wonten wajibah niku wonten saged tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutaken pengaosan saderenge kalau ngikan akhdiru qulubakum ya ma'syar dawil albab. Kalau ini dipunjelasaken pareke mongso lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pareke pemindahan Nur Muhammad atau nutfah yang mengandung Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tulang dari sulbunnya ayahnya yakni Abdullah, Sayyid Abdullah, ke dalam rahim ibunya Sayyidah Aminah. Kemarin menjelaskan tentang itu, dan juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW ketika masih berada dalam kandungan, sekitar usia kandungan 4 bulan, itu ayahnya yakni Sayyid Abdullah meninggal dunia. Makanya di sini angkulu fi hadhil lailati labat umul masura amlau bil kauna nura faqulhu yatiman wa tahiru wa ahla baitihi tadhkira. Jadi ada beberapa keterangan yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Rasulullah Muhammad SAW berada dalam kandungan. Jadi di sini diceritakan dalam kitab Bidayah wa Nihayah kagunganipun Imam Ibnu Katsir, bahwasanya ada hadis gharib ya, tapi hadis gharib yang panjang yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Haddatsana Sulaiman bin Ahmad, haddatsana Hafiz bin Amr bin As-Sabbah, haddatsana Yahya bin Abdullah Al-Babili, haddatsana Abu Bakar bin Abi Maryam an Sa'id bin Umar Al-Ansari an Abi qala Ibnu Abbas fakana min dilalati hamli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna kulla dabbatin kanat li Quraisyin nataqat tilkal lailah. Jadi tanda-tanda dikandungnya Rasulullah Muhammad SAW pada saat malam itu, malam pemindahan Nur Muhammad dari Sayyid Abdullah ke rahim Sayyidah Aminah, itu ditandai dengan bahwasanya hewan-hewan ternak dabatin li Quraisyin, hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada malam itu kemudian mereka bisa berbicara. Ini sesuatu hal yang gharib, sesuatu hal yang aneh, keanehan atau keajaiban yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Mereka sama bisa berbicara dan mengatakan qad qumila Rasulullah SAW wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, bahwasanya sungguh Rasulullah Muhammad SAW telah dikandung. Bahwa amanud dunya wa siraju ahliha, dia adalah menjadi keamanan, menjadikan amannya dunia dan menjadi lenteranya penduduk dunia. Walam yabqa hin fi Quraisyin wala qabilatin min qabail arabi illa hujibat an sahibatiha. Jadi pada saat itu, sejak Rasulullah Muhammad SAW dikandung oleh ibunya, semua kahin atau tukang juru badai, para peramal, para dukun-dukun,
itu semuanya di-nerf, gampangnya di-nerf sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya itu para tukang-tukang peramal itu bisa melihat masa depan, bisa meramalkan kejadian yang akan terjadi itu sejak Rasulullah Muhammad SAW dikandung, ada dalam kandungan itu mereka sudah tidak bisa melihat kabar langit. Artinya jin-jin atau setan-setan yang menjadi kroni, yang menjadi partner daripada kahin, daripada peramal ini, pada saat itu sudah tidak bisa melihat Lauhil Mahfuz, sudah tidak bisa melihat kabar langit, sudah terhijab, jadi di-nerf. Maka sampai sekarang pun kalau seandainya ada orang peramal, para peramal-peramal dan mengaku tahu masa depan, itu adalah sebuah kebohongan, ya, sebuah kebohongan. Karena sejak Rasulullah itu dikandung oleh ibunya itu sudah diblokir, kabar-kabar langit itu sudah diblokir bagi para jin yang mengambil kabar langit dan diberikan kepada tukang peramal ini. Dukun-dukun itu semuanya sudah terhijab semuanya, dilemahkan kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa sarirul mulki mim mulukid dunya illa asbaha mangkusan. Jadi termasuk diantaranya tanda-tandanya, hal-hal peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Rasulullah itu dikandung oleh ibunya adalah tempat tidur para raja. Tempat tidur para raja itu setiap pagi itu pasti pada malam itu, ya, pada malam itu yang asalnya biasa kemudian terbalik, tempat tidurnya terbalik semuanya. Raja-raja, baik raja Persia, raja Romawi, semua raja-raja yang ada di dunia saat Rasulullah Muhammad SAW itu dikandung oleh pembuahan, dikandung oleh ibunya, itu sarir atau tempat tidurnya itu terbalik. Wal mulku, dan para raja pada saat itu semuanya bisu. Layan liku yaumahu lidzalika, pada hari itu tidak bisa berbicara. Entah kenapa tidak bisa berbicara, satu kata pun tidak bisa berbicara, terbungkam semuanya pada saat Rasulullah Muhammad SAW dikandung. Afarat wukusul masyriqi ila wukusil maghribi bil bisyara. Terus kemudian hewan-hewan yang berada di timur itu kemudian pergi menemui untuk hewan-hewan yang berada di arah barat, timur ke barat, barat ke timur, itu sama memberikan bisyarah, memberikan kabar baik akan terkandungnya Rasulullah Muhammad SAW. Ikan-ikan juga begitu. Wa fi kulli syahrin min syuhurihi nidaun fil ardi wa nidaun fis samawat. Setiap bulannya, jadi satu bulan, pas tiap bulannya itu ada suara yang keluar dari yang berada di langit dan juga di bumi. Ada suara absyiru faqad ana li abil qasim ayyahruja ilal ardi maimunan mubarakat. Mereka semuanya memberikan kabar baik. Ada suara berbahagialah kalian semuanya, bahwasanya kelahiran Rasulullah Abil Qasim itu akan keluar akan muncul di bumi dalam keadaan maimunan mubarakat. Qala wa baqiya fi batni ummihi tis'ata asyurin. Rasulullah Muhammad SAW berada di perut ibunya, berada di rahim ibunya itu selama 9 bulan. Wa halaka abuhu Abdullah wa huwa fi batni ummihi. Dan ayahnya yakni Abdullah itu meninggal dunia saat Rasulullah berada di perut ibunya yang sekitar 4 bulan. Ketika Sayyid Abdullah mau mengunjungi bibi-bibinya yang ada di Madinah, nah perjalanan pulang beliau Sayyid Abdullah itu meninggal dunia. Kemarin sudah saya jelaskan apa hikmah dibalik meninggalnya ayah Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya kemarin, sehingga itu sebagai bukti
bahwasanya wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah hasil dongengan dari orang tuanya. Ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, kakeknya meninggal, orang-orang terdekat orang-orang terdekat Rasulullah itu semuanya meninggal. Itu menjadi pengokoh, penguat bahwasanya Al-Quran itu benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Soleh, Musa, semuanya cerita-cerita para nabi terdahulu, kemudian kaum-kaum Bani Israil terdahulu, itu secara detail kejadiannya itu diceritakan dalam Al-Quran yang itu diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sementara Rasulullah itu sejak kecil tidak bersama dengan orang-orang terdekatnya. Ibunya meninggal, ayahnya meninggal, kakeknya pun meninggal. Beliau besar bersama dengan pamannya, besar dengan pamannya, dan pamannya pun ya enggak itu ya, memang pekerja pedagang. Jadi sering sekali Rasulullah itu diajak berdagang ke Syam, ya, kemudian ke Habasyah dan lain sebagainya. Itu sering seperti itu. Nah, ketika ayah Rasulullah itu meninggal saat beliau berada di perut ibunya, itu para malaikat berbicara, matur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilahana wa sayyidana, wahai Tuhanku, wahai Gustiku, baqiya nabiyuka hadza yatiman. Lah kalau ayahnya meninggal berarti kan dia itu hidup dalam keadaan yatim. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ana lahu waliyun. Dengan kematiannya ayahnya, kemudian nanti diteruskan ibunya dan kakeknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atau mengatakan ana lahu waliyun wa hafidun wa nasirun. Saya bagi Rasulullah itu adalah sebagai wali atau sebagai orang yang menjaga, orang yang merawat, dan juga orang yang menolong. Makanya kemarin dijelaskan wa akuluhu yatiman, dan aku yang menanggungnya, aku yang merawatnya, bukan siapapun, tapi semuanya itu adalah atas didikanku sendiri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatabarraku bimaulidihi maimunan mubarakan. Maka berikanlah keberkahan, fatabarraku, maka doakanlah keberkahan kepada atau menerimalah kalian keberkahan atau merasakan keberkahan atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itu wafatahallahu limaulidihi abwaaba samai. Ini sudah masuk pada fase kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, semuanya dibuka. Makanya di sini kemudian fahtazal arsyu toroban wastibsyar. Ini adalah momen-momen di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya ke dunia. Fahtaza, bismillahirrahmanirrahim. Fahtaza mongkohorak atau obah-obah. Fahtaza mongkohorak al arsyu apa ars. Pada saat Rasulullah Muhammad SAW lahir, ars goncang. Goncang bukan karena apa-apa, bukan karena ada gempa atau suatu musibah, tidak. Toroban krono arai bunga. Saking bungai, saking senenge, saking bahagiai berbunga-bunga, maka ares pun ikut bergoncang. Wasti besaron lan tegese krono arai bunga. Wasdadalan dadi tambah-tambah, wasdadalan dadi tambah-tambah al kursiyu apa kursi. Al kursi apa kursi haibatan apane wibawane wawakoron lan dinese atau jatmi koi. Pada saat Rasulullah Muhammad SAW lahir, kursi yakni makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk terbesar yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kursi. Itu kemudian bertambah haibahnya, bertambah keindahannya sebab lahirnya atau menyambut akan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Wamtalaat lan
dadi kebek wamtalaat lan dadi kebek as-samawatu apa pira-pira langit as-samawatu apa pira-pira langit dadi kebek anwaron apane nure apane cahayane. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin. Ini menurut Paul yang muktamad atau yang masyhur, itu adalah beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal menjelang subuh. Jadi masih gelap menjelang subuh itu Rasulullah lahir. Nah, ketika Rasulullah itu lahir keluar, itu kemudian ada cahaya yang keluar dan menyinari seluruh dunia. Jadi seakan-akan pada saat itu kemudian siang hari, selep gitu, kemudian siang, kemudian sebentar, kemudian hilang, gitu. Dan itu apa? Pendeta-pendeta orang Yahudi itu kaget semuanya. Dan mereka tahu kalau kejadian ini terjadi itu berarti telah lahir Nabi akhir zaman. Mereka itu sangat tahu sekali. Maka sejak kejadian itu mereka orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi yang ingin membinasakan atau membunuh Nabi akhir zaman pada saat itu mencari. Jadi ketika cahaya ini keluar, masyriq wal maghrib semuanya terang, padahal itu belum pagi, menjelang subuh. Padahal menjelang subuh kemudian cahaya keluar sepadang seakan-akan itu siang hari. Setelah itu kemudian hilang lagi. Nah, itu adalah tanda kelahiran Nabi akhir zaman, dan itu diketahui orang-orang Yahudi. Pada saat itu orang-orang Yahudi kemudian dicari semua pintu-pintu, digedok siapa orang-orang yang hamil, ditanya, tidak ada yang melahirkan pada saat itu. Di daerah-daerah di Yerusalem, di daerah-daerah tempat mereka tidak ada satu orang pun yang lahir pada saat itu. Berarti tidak di sini. Berarti benar Nabi yang lahir itu berada di daerah Mekah, di daerah Saudi Arab. Sekarang itu dia berada di Jazirah Arab, di Jazirah Arab. Itu kemudian mereka mencari, dan itu loh nanti pada perjalanan ceritanya kisahnya Rasulullah itu kemudian kan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ini rodok meloncat. Nah, itu hikmah kemudian kenapa kok harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyusui itu adalah Halimatus Sa'diyah, itu untuk menghindari kejaran daripada orang-orang Yahudi yang mau mencelakai Rasulullah. Itu ada hikmahnya semuanya. Makanya memang benar sejak kecil, sejak lahir itu dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Wadajat, kita lanjutkan dulu. Wadajat lan gemuruh al malaikatu sapa pira-pira malaikat tahlilan krana arai maca tahlilan krono arai moco tahlil watangjidan watahmidan. Ada yang watahmidan, ada watamjidan gitu. Ada nuskha yang menyebutkan watahmidan, ada yang mengatakan watamjidan. Watamjidan, kalau biasanya yang ada di maju-maju itu tahlilan watamjidan wastighfar. Ada yang tahlilan watahmidan. Kalau tahmidan ya berarti moco tahmid, moco hamdalah. Watamjidan lan ngegungaken, wastighfaron lan moco istighfar. Pada saat Rasulullah lahir, semua para malaikat itu gemuruh mengucapkan tahlil, mengucapkan tahmid, mengucapkan istighfar, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walam tazallan ora kingsir ummuhu sapa ibuke. Walam tazallan ora kingsir ummuhu sapa ibuke Kanjeng Nabi iku taro, iku ningali sapa ummuhu anwaan ing pira-pira macem min fakhrihi bayane saking sifat agunge Kanjeng Nabi, min fakhrihi bayane saking sifat agunge Kanjeng Nabi, wa fadlihi
lan kautamanane Kanjeng Nabi. Sejak Rasulullah Muhammad SAW itu berada di kandungan ibunya itu selalu mengalami peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang hebat, luar biasa, dan itu menunjukkan akan keagungan Rasulullah Muhammad SAW dan keutamaan Rasulullah. Ila nihayati tamami hamli, hingga katoke sampurnane widungane Kanjeng Nabi, hingga katoke sampurnane widungane Kanjeng Nabi, sampai saat Rasulullah mau dilahirkan. Nah tadi ya, watam jidan wastighfaro itu kaifiahnya pada saat wastighfaro seperti ini. Wastighfaron seperti ini itu kaifiahnya adalah mengucapkan itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak empat kali. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sebagai bentuk atau mengikuti apa yang dilakukan oleh para malaikat. Nah, ketika sampai pada tamjidan wastighfaron, kita membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak empat kali. Nah, termasuk di antara kejadian atau peristiwa yang dialami oleh Sayyidah Aminah adalah suatu ketika kandungan Rasulullah itu sudah mencapai 6 bulan. Itu kemudian dalam mimpinya itu didatangi oleh seseorang laki-laki dan kemudian diberitahu, ya Aminah, innaki hamalti bi khairil alamin, atau wahai Aminah, bahwasanya ketahuilah bahwasanya engkau sedang mengandung sebaik-baiknya orang di jagat raya ini, khairil alamin. Fa idza waladtihi fasammihi Muhammadan, dan ketika engkau nantinya melahirkan bayi ini, maka namakanlah dengan nama Muhammad. Ini juga ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan nama Muhammad, nama Rasulullah yang bernama Muhammad itu, ada yang meriwayatkan itu adalah apa istilahnya, wangsit ya, atau ilham yang diterima oleh Sayyidah Aminah saat mimpi. Ada yang mengatakan itu adalah ilham yang diberikan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Jadi yang memberikan nama itu Wakilah, ada yang mengatakan itu adalah dari ibunya, ada yang mengatakan itu dari kakeknya Abdul Muthalib. Juga sama, didatangi oleh seseorang pada mimpinya, kemudian diberitahu bahwasanya engkau akan punya cucu yang akan menjadi orang terbaik, dan namakanlah sebagai Muhammad. Itu banyak sekali. Falam mastada mongko semangsane dadi sanget. Falam mastada mongko semangsane dadi sanget biha kelawan Sayyidah Aminah utawa ummuhu. Falam mastada mongko semangsane dadi sanget biha kelawan ummuhu at-talqu, apa ngerasa apa rasa lorone babaran. At-talqu apa rasa lorone babaran. Bi'idni rabbil khalaq kelawan idine zat kang mengerani makhluk. Bi'idni rabbil khalaq kelawan idine pengerane zat kang mengerani makhluk. Wadu'at mongko ngelahiraken sapa ummuhu al habiba ing Habibullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sajidan khali wong kang sujud, syakiron tur wong kang syukur, hamidan tur wong kang muji. Ta'annahu kaya satemene Kanjeng Nabi al badru iku bulan purnama,
al-badru iku bulan purnama fi tamamihi ing dalem sempurnane Kanjeng Nabi, ing dalem sempurnane al-badru, fi tamamihi ing dalem sempurnane al-badru. Dalam Syaraful Anam itu bukan falam mastadda, tadi kan dijelaskan ketika rasa sakit saat melahirkan itu sudah memuncak, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud, bersyukur dan bertahmid. Ini ya tentu Rasulullah pada saat itu belum berbicara, tapi ketika Rasulullah lahir itu beliau kemudian keluar dan beliau itu apa ya? Nyengkukruk dalam posisi orang yang sujud, dan orang yang sujud itu adalah sebagai syakir, sebagai hamid. Itu maksudnya gitu. Bukan kok kemudian ketika Rasulullah kemudian alhamdulillah, ya enggak gitu maksudnya. Syakiron hamid, dan itu adalah bentuk ekspresi atau makna daripada sajidah. Jadi Rasulullah itu kemudian keluar dari rahim Sayyidah Aminah itu dalam keadaan bersujud, berada di tanah, sujud, menggenggamkan tangan, kedua tangannya digenggamkan, dan kecuali jari telunjuknya begini, begitu, sujud, ya sujud seperti orang yang sujud dalam sholat itu. Kalau dalam sekitar Maulid Syaraful Anam bukan kepala mastadda biatolku gitu. Jadi ketika Sayyidah Aminah itu melahirkan, itu sebagian riwayat beliau tidak merasakan sakit sama sekali, tidak merasakan sakit sama sekali. Yang dirasakan adalah enteng, enak, dan mulai hamil sampai babaran itu tidak pernah merasakan sakit. Tapi kalau sebagian yang lain falam mastadda bihat tolbu, ini dalam riwayat yang lain seperti itu. Jadi ketika Rasulullah itu lahir, beliau dalam keadaan bersujud. Syakiran itu maksudnya bersujud itu adalah bentuk daripada orang yang bersyukur dan bentuk daripada orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tinggi-tingginya atau derajat tertinggi daripada ekspresi orang yang bersyukur atau orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Fi tamami mahalul qiyam. Ini wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya akan kami jelaskan kenapa kok orang aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah ketika mahalul qiyam itu berdiri, ketika pada momen ini, pada fase ini dalam pembacaan maulid dimanapun ya, maulid apakah itu Simtud Duror ataukah Syaraful Anam ataukah Barzanji ataukah maulid tiba ini atau apapun, ketika sampai pada pembahasan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW itu ada tradisi, dan tradisi yang baik, yakni dengan mengekspresikan diri atas kebungahan atau kegembiraan atas lahirnya Rasulullah Muhammad SAW dengan cara berdiri. Qala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.